siang hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bicara tentang menjadi seorang manajer. Firman Tuhan kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-13. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Firman Tuhan katakan untuk kita bicara setia dalam hal perkara-perkara kecil. Nah, bicara menjadi seorang manajer, orang berharap untuk menjadi seorang manajer. Saya pun berharap untuk menjadi seorang manajer. Dan sadar tidak sadar, kita adalah, bagi kita yang sudah menjadi seorang bapak, kita adalah seorang manajer. Bagi kita yang sudah pernah menjadi ketua kelompok, baik itu ketua kelas di sekolah atau ketua kelompok belajar, kita adalah seorang manajer. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang manajer? Dia harus setia. Menjadi seorang manajer yang baik, dia harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Alkitab menyatakan, yang disampaikan di dalam Alkitab, perkara kecil yang dimaksud adalah bicara tentang hal mamon, uang. Firman Tuhan mengatakan untuk kita belajar bagaimana setia bisa mengelola keuangan dengan baik. Hari-hari ini dengan segala keterbatasan, dengan segala pemasukan mungkin yang terbatas oleh karena COVID-19, saya percaya kita sedang diajar Tuhan bagaimana dengan uang yang terbatas kita bisa menjadi pengelola yang baik. Semua yang kita dapatkan, baik itu uang, rumah, keluarga, teman, itu semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk kita belajar untuk mengelola uang dengan benar sebelum Tuhan percayakan kepada harta yang lebih besar lagi. Ada banyak hal yang lebih besar, saya percaya. Dan mendidik kita menjadi seorang pengelola uang yang baik, menjadi seorang manajer dalam hal mengelola uang yang baik, itu adalah hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan, kalau kita bisa lulus dalam hal mengelola keuangan, manajer keuangan yang baik, baik itu buat pribadi maupun itu buat keluarga kita akan menjadi dipercayakan Tuhan harta yang sesungguhnya, harta yang lebih besar dari hal keuangan, karena hal keuangan adalah hal yang sepele di hadapan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini saya rindukan buat jemaat, berapapun pemasukan, berapapun yang kita dapat dari Tuhan, kita mau itu dicukupkan buat kita. Bahkan kalau bisa, firman Tuhan katakan kita bisa berbagi kepada orang lain dalam kondisi yang mungkin serba terbatas, tapi percayalah bahwa waktu kita bisa mengelola uang itu dengan benar, kita akan dipercayakan hal yang luar biasa. Kita belajar dari seorang Yusuf seorang yang luar biasa, seorang yang bagaimana akhirnya dia menjadi seorang manajer yang besar, yaitu dia menjadi kepala di sebuah negara Mesir. Dipercayakan hal yang besar. Kenapa? Mungkin kita hari ini lihat hanya ujungnya saja, melihat bagaimana Yusuf berhasil di dalam menjadi pemimpin di sebuah kerajaan Mesir. Tapi bagaimana dia diproses Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan bagaimana kita menjadi Yusuf menjadi seorang manajer yang baik. Yang pertama, dia disertai Tuhan. Yang kedua, dia punya mimpi. Nah, dua hal ini penting, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya rindukan kita untuk belajar dari hal kecil, tetap stay, tetap untuk boleh tetap bergantung kepada Allah, minta penyertaan Tuhan dalam mengatur uang kita. Yang kedua, kita punya mimpi yang besar sama seperti Yusuf. Saya percaya
waktunya Tuhan tepat. Memang tidak instan, tapi tepat waktunya Tuhan. Waktu kita bisa mengelola uang dengan benar, waktu kita disertai Tuhan, kita akan diberkati hal yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar uang. Amin. Stay joy, stay health. Tuhan Yesus memberkati.